Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Neneng. Pada kesempatan kali ini Bu Neneng akan mengajar kalian pelajaran Al-Islam. Pada pelajaran Al-Islam di kelas 6 ini kita akan mempelajari kembali hukum tajwid. Masih ingat kan kalian apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum bacaan Al-Quran, tentang bacaan panjang pendeknya dan hukum-hukum yang lainnya. Tentu kalian sudah tidak asing lagi ya ketika di kelas 5, di kelas 4, di kelas 3 kalian sudah mempelajari tentang hukum ilmu tajwid tersebut. Contohnya waktu di kelas 5 kalian sudah mempelajari tentang hukum nun, sukun atau tanwin bertemu dengan berbagai macam huruf hijaiyah, ada izhar, ikhfa, iqlab, idgham. Nah, sekarang kalian akan mempelajari hukum mim sukun atau ahkamul mim sakinah. Hukum mim sukun hukum mim sukun ini ada 3. Yang pertama ada idgham mislain atau idgham mimi. Yang kedua ada ikhfa syafawi. Yang ketiga ada izhar syafawi. Nah, yang pertama ya, apa sih yang dimaksud dengan idgham mislain atau idgham mimi? Idgham mimi atau idgham mislain adalah apabila ada mim sukun atau mim mati bertemu dengan huruf mim. Kenapa disebut mislain? Karena sama, mim bertemu dengan huruf mim, makanya dia disebut idgham mislain, idgham kembar, idgham mimi, idgham kembar. Contohnya alaihim muqsadah. Nah, mim mati bertemu dengan mim, sama-sama mim dia, makanya disebut idgham mislain. Kenapa disebut idgham mislain? Cara bacanya juga dia harus didengungkan atau ditasdidkan. Alaihim muqsadah. Nah, itu dibaca dengungnya itu 2 harokat, tidak dibaca alaihim muqsadah salah, karena itu tidak didengungkan, tidak ditasdidkan. Nah, itu yang pertama, idgham mislain atau idgham mimi. Yang kedua adalah ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi adalah apabila huruf mim sukun atau mati, huruf mim mati atau sukun bertemu dengan huruf ba. Kenapa dia disebut ikhfa syafawi? Karena kalian masih ingat gak ikhfa itu artinya apa? Samar kan ya, samar. Ketika mim mati bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya itu disamarkan. Contohnya tarmihim bihijarah. Mimnya bertemu, mim sukun bertemu dengan ba, itu bacaannya disamarkan dan didengungkan. Tidak tarmihim bihijaratin, itu terlalu
rapatkan bibirnya juga tidak yang betul adalah tarmihim bihijarah. Nah, itu contoh dari ikhfa syafawi. Kenapa disebut ikhfa syafawi? Syafawi itu artinya dua bibir. Ba juga huruf bibir, huruf yang ada di bibir, safatain, ba. Ketika kita menyebut ba, maka bibir kita bertemu. Ba, bibir bawah dan bibir atas bertemu. Makanya disebut ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu dengan ba. Terus yang ketiga adalah izhar syafawi. Apa yang dimaksud dengan izhar syafawi? Masih ingat kan kalian apa itu artinya izhar? Ya, izhar itu artinya adalah jelas ya. Ketika kita belajar nun sukun atau tanwin waktu di kelas 3 atau kelas 4, kalian sudah tahu ya, izhar itu artinya jelas. Ketika kita menyebutkan nun ataupun mim bertemu dengan huruf-huruf, contohnya di hukum nun mati atau hukum nun sukun atau tanwin, nunnya itu dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf izhar. Begitu juga dengan izhar syafawi. Izhar syafawi adalah apabila mim sukun bertemu dengan huruf selain yang tadi. Selain apa? Selain mim dan ba. Nah, ada berapa tuh? Selain mim dan ba banyak ya. Contohnya, mim sukun bertemu dengan huruf dal. Alhamdu. Nah, itu mimnya dibaca jelas. Bukan alhamdu. Nah, yang betul ada alhamdulillah. Ada lagi, wa inna alaikum lahafizin. Dari surat apa tuh? Surat Al-Infitor. Mim mati bertemu dengan wa inna alaikum lahafizin. Mim mati bertemu dengan huruf lam. Ada lagi, liman syaa minkum ayyashtaqib. Mim mati bertemu apa tuh? Mim mati bertemu dengan hamzah selain mim dan ba kan ya. Oke, ada lagi, mata'allakum wali an'amikum. Nah, itu juga izhar syafawi. Mim mati bertemu dengan huruf wa. Ada lagi nggak di surat Al-Infitor? Banyak nih di surat Al-Infitor. Ya, mungkin itu aja ya. Coba kalian lihat surat Al-Infitor. Surat Al-Infitor ya. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat wa idzal biharu fujjirat
سيرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. Nah, pada kata wa inna alaikum lahafidhin, nah itu ada hukum mim sukun apa tuh? Izhar safawi. Ya betul, izhar safawi. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Ada lagi di ayat ke-16. Wa ma hum anha, mim mati bertemu dengan ain. Apa ini hukumnya? Ya, izhar syafawi. Wa ma adraka ma yaumuddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Ada lagi di ayat 19 ya. Yauma la tamliku mim mati bertemu dengan huruf lam. Mim matinya dibaca jelas, izhar syafawi. Wal amru juga mim mati bertemu dengan huruf ro. Wal amru yauma. Ya teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita tentang hukum mim mati atau hukum mim sukun. Apabila kalian kurang memahami, ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman semua. Kita akhir saja dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.